Halo sobat semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan tentang perjalanan ke Museum Gajah. Jadi, kamu yang akan berkunjung ke Museum Gajah bersama keluarga, kamu wajib tonton video ini. Dijamin kamu bisa jadi pemandu profesional. Kamu bisa pamer pengetahuan dan cerita soal Museum Gajah dan koleksinya di depan anak dan istri. Kebetulan saya berkunjung ke Museum Gajah pada liburan tahun baru 2025. Jadi suasananya sangat ramai. Bisa dilihat banyak keluarga yang sudah memenuhi area Museum Nasional. Sebelum kita masuk, perlu sobat ketahui Museum Nasional ini adalah salah satu museum tertua di Asia Tenggara. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1778. Museum ini menyimpan 190.000 koleksi. Disebut Museum Gajah karena ada patung gajah di depannya. Sedikit informasi, patung yang terbuat dari perunggu ini adalah pemberian hadiah dari Raja Chulalongkorn dari Thailand pada tahun 1871. Patung ini diberikan sebagai simbol persahabatan. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam museum. Jadi sebelum masuk kita cek barcode dulu di pintu masuk. Harga tiket masuk ke sini dewasa 25.000, anak-anak 15.000 dan lansia gratis. Masuk ke museum, kita langsung disambut oleh koleksi dari masa kerajaan Hindu. Ada arca dan patung dewa-dewa utama Hindu. Ada yang tahu apa aja? Ya, ada Brahma sebagai yang menciptakan, lalu ada Vishnu yang memelihara, dan juga ada Shiva yang meleburkan. Jadi itu adalah lingkaran kehidupan ya, diciptakan, dipelihara, lalu dileburkan. Nah di sini ada keluarga nih. Di sini ada arca dari dewa Shiva. Nah masing-masing dewa itu biasanya punya sakti atau istri. Istri dari dewa Shiva adalah Dewi Parwati. Dan mereka berdua punya anak. Ini ada Kartikeya dengan kendaraannya merak. Lalu ada Ganesha yang kepalanya itu adalah gajah. Di museum ini memang terdapat sejumlah arca Ganesha. Ganesha adalah dewa kebijaksanaan dan penghalau rintangan dalam Hindu. Arca terbuat dari batu andesit, berasal dari era Majapahit dan Singosari atau sekitar abad ke-13 dan 15. Ganesha digambarkan duduk bersila dengan 4 tangan yang memegang simbol penting. Taring patah artinya pengorbanan, mangkok berisi manisan yang artinya kebijaksanaan. Selain itu ada kapak disimbolkan sebagai penghancur kebodohan dan tasbih kesadaran spiritual. Selain arca kerajaan Hindu, di ruangan ini juga ada arca Bhairava Buddha, arca paling besar dan paling tinggi di Museum Nasional. Arca ini tingginya 4 meter dan berasal dari abad ke-13 masa kerajaan Singosari. Arca ini ditemukan di Padang Roco, Sumatera Barat, dulunya pusat kerajaan Melayu. Nah, kita bisa lihat di atasnya ini ada satwa yang lagi bersila ya, dengan posisi tangannya. Jadi ini adalah peninggalan dari kerajaan Melayu. Pernah dengar kerajaan Melayu? Nah ya, ada di Sumatera. Nah mungkin aku cerita sedikit nih penemuannya. Jadi arca sebesar ini dulunya ini terkubur di bawah tanah. Posisinya kayak terbalik gitu. Nah ini ada 2 bagian. Ada bagian ini, ada bagian bawah. Nah ditemukannya ini di situs Padang Roco di Pulau Sumatera. Dan yang muncul di permukaan ini adalah bagian kaki ini. Nah, karena nggak tahu ini apa, karena kan belum digali secara sempurna.
berasal dari agama Buddha yang alirannya itu Tantrayana. Nah, jadi di Buddha sendiri ada 3 aliran besar ya, ada Buddha Mahayana, Hinayana, dan Vajrayana atau Tantrayana ini. Nah, di Indonesia itu kebanyakan waktu zaman kerajaan itu penganut Tantra. Nanti kita bisa lihat arca-arca pengaruh dari Tantra, ciri-cirinya itu banyak tengkoraknya biasanya. Nah, di Tantrayana itu banyak ritual. Salah satu ritualnya adalah ini. Jadi dia memakan daging manusia, lalu meminum darah, lalu menari sepuasnya, minum minuman memabukkan itu supaya dia cepat mencapai nirwana. Oke sobat, sekarang kita lanjut ke halaman tengah. Di sini banyak sekali tersimpan arca Nandi, Makara, dan beberapa arca dari zaman kerajaan Hindu. Tampak ada satu arca yang paling besar di halaman ini, yaitu arca Nandi tersenyum. Nandi adalah kendaraan atau wahana Dewa Siwa. Dalam ajaran Hindu, Nandi adalah simbol kesetiaan dan kekuatan. Arca Nandi ini terkenal karena ekspresi wajahnya yang unik dan ramah. Selain itu, Nandi ini memiliki ornamen yang indah. Arca Nandi ini beratnya 2 ton. Arca ini berasal dari Candi Singosari di Jawa Timur dan diperkirakan dibuat pada abad ke-13. Yang menarik lagi, arca Nandi ini pernah disimpan di Rijksmuseum Amsterdam, Belanda selama bertahun-tahun. Kemudian akhirnya dikembalikan ke Indonesia pada Oktober 2023 sebagai bagian dari upaya repatriasi warisan budaya. Masih di halaman belakang, tak jauh dari arca Nandi tersenyum, terdapat arca Raden Wijaya, pendiri kerajaan Majapahit. Arca ini dikenal sebagai arca Harihara, yaitu perwujudan Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Arca Raden Wijaya ini ditemukan di Candi Simping, Blitar pada tahun 1887. Arca terbuat dari batu andesit dengan tinggi 1,5 meter. Arca ini dipahat sangat detail dengan pahatan khas Jawa Timur. Setelah ditemukan, arca ini kemudian dipindahkan ke Museum Nasional. Pada tahun 1963, arca Harihara ini diabadikan sebagai lambang Universitas Brawijaya. Oke sobat, kita lanjut perjalanan ke dalam museum. Nah, di sini ada tayangan audio visual yang menampilkan sejarah bumi, termasuk kehidupan sebelum munculnya manusia. Tayangan audiovisual ini menyajikan rekonstruksi zaman prasejarah, termasuk periode sebelum manusia ada. Tayangan ini sangat disukai oleh anak-anak karena menampilkan hewan-hewan di zaman era prasejarah. Oke, kita lanjut ke tempat selanjutnya, yaitu tempat arca-arca yang eksklusif. Kita melewati lorong ini dulu. Di sini ditampilkan spanduk-spanduk dari Museum Nasional. Pengunjung terlihat masih banyak dan kita lihat banyak sekali anak kecil karena memang waktunya adalah saat liburan sekolah. Di sini juga ada fosil gajah purba
atau mamut. Kalau kita lihat dari dekat, di sini ada juga layar interaktif yang memperlihatkan persebaran situs manusia purba di Pulau Jawa. Terakhir ada satu arca yang paling menarik. Ini adalah arca Prajna Paramita, Dewi Kebijaksanaan dalam ajaran Buddha Mahayana. Arca ini terbuat dari batu andesit dan ditemukan di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ditemukan pada akhir abad ke-19. Arca ini menarik karena dipahat dengan sangat halus, menunjukkan keahlian seniman di masa lalu. Arca menggambarkan seorang dewi yang dalam posisi bersila di atas bunga teratai, tampak sedang bermeditasi. Banyak ahli meyakini bahwa arca ini adalah menggambarkan sosok Ken Dedes, istri dari Ken Arok. Arca ini salah satu arca yang disimpan secara khusus dengan pencahayaan yang berbeda dibandingkan arca-arca yang lain. Oke sobat, itu saja dulu cerita perjalanan saya ke Museum Gajah. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa bagi Anda yang baru menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.